Kenapa jaksa kemudian begitu? Yang dia tanyakan Habib Rizik itu kan aktivitasnya, apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, apa yang dia tahu, bukan pendapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lita Walid. Semoga kasus masalah paduan suara di Masjid Istiqlal itu segera diselesaikan ya. Dan saya berharap Gubernur Jakarta Anies Baswedan segera mengklarifikasi masalah ini ya, karena ini kalau menurut saya sangat meresahkan ya. Tidak apa ya, gimana ya, tidak ada urgensinya mengadakan paduan suara di masjid gitu. Ada orang yang sedang ibadah sholat di sana segala macam, kita zikir saja itu kudu dipelankan gitu loh, harus dipelankan di dalam masjid karena nanti mengganggu orang lain yang sedang sholat. Karena masjid itu ya buat ibadah, buat sholat, bukan buat ajang buat apa ya. Kalau ini mau dibilang toleransi, ya ini udah sangat kebablasan gitu loh. Menyanyikan Asmaul Husna dengan cara-cara seperti itu sangat tidak dibenarkan gitu. Belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Kalaupun terjadi ini bukan bagian dari sunnah dan hadis perintah dari Rasulullah ya. Apa ya, kayak baru ada belakangan ini gitu loh. Kenapa harus seperti itu? Oke, semoga masalah itu segera diselesaikan sebelum umat Islam benar-benar jengah dengan hal-hal seperti ini gitu. Saya mohon sekali lagi kepada Gubernur untuk segera mengklarifikasi masalah ini. Oke, langsung saja. Ini saya sebenarnya dalam video ini saya hanya ingin mengklirkan. Jadi saya banyak melihat ya di video-video YouTube, baik di channel ini sendiri ataupun di channel-channel lain, yang posting video Habib Rizik itu sedang berdiri sambil marah-marah ya, ibaratnya suaranya gede, marah kepada jaksa ya, karena dalam hal ini jaksa penyebabnya. Jaksa itu memotong pembicaraan beliau dan jaksa itu memprotes seolah-olah katanya dari jaksa, versi jaksa, Habib Rizik itu mengarahkan dari pertanyaan-pertanyaan Habib Rizik itu seolah-olah ada mengarahkan saksi gitu untuk menjawab pertanyaan sesuai yang diinginkan Habib Rizik. Intinya di sini jaksa protes ke hakim ketika Habib Rizik sedang bertanya kepada saksi. Jaksa mengatakan bahwa Habib Rizik ini mengarahkan atau terdakwa sedang mengarahkan gitu. Makanya di sini Habib Rizik kemudian marah gitu, berdiri dan marah karena apa yang ditanyakan oleh Habib Rizik itu merupakan fakta, bukan pengarahan, fakta yang apa yang dilakukan oleh Satpol PP di sini. Tugas-tugas dari Satpol PP, kemudian beliau tanyakan ya bla bla, nanti kita dengar sendiri ya. Kemudian berikutnya, apa ada dari Satpol PP atau dari pihak provinsi yang melaporkan soal kerumunan Petamburan dan pelanggaran prokes ke polisi? Ada nggak? Lapor ke polisi. Dari Satpol PP ada lapor ke polisi nggak? Nggak ada. Jadi Satpol PP hanya mengenakan sanksi denda. Nah, jadi tidak lapor ke polisi. Baik. Nah sekarang pertanyaan saya berikut, di Jakarta, sepengetahuan Anda, ada nggak pelanggaran prokes ya secara umum selain Petamburan, selain Maulid Petamburan? Ya banyak. Baik. Di antara pelanggaran prokes itu ada nggak yang dibawa pengadilan seperti kerumunan Petamburan? Yang saya jalankan dalam pasal 2 Satpol PP, pedomannya adalah sanksi administratif. Jadi yang kami lakukan seluruhnya yang melanggar prokes adalah sanksi administratif. Jadi tidak ada yang dibawa ke pengadilan seperti yang Petamburan. Iya. Iya. Hanya tindakan administratif. Iya, enggak. Itu makanya tadi saya tanya, berarti semua pelanggaran prokes tadi Anda jelaskan kan kena sanksi. Pertanyaan saya berarti prokes yang lain selain Petamburan ya, selain Petamburan. Petamburan juga kan Anda nggak lapor polisi. Ya. Selain Petamburan, sepengetahuan Anda, ada nggak prokes-prokes yang dibawa pengadilan seperti Petamburan begitu? Yang saya tahu saya belum pernah. Mungkin tidak ada. Mungkin majelis kami keberatan karena terdakwa telah mengarahkan atau menggiring dari saksi. Nah, di sini. Jadi di sini Habib Rizik itu menanyakan, adakah selain di Petamburan prokes itu yang dibawa ke pengadilan? Apakah itu menggiring? Kan enggak. Dia menanya gitu loh, sepengetahuan dari saksi ini gitu.
ada nggak selain kasus di Petamburan yang dibawa ke pengadilan berdasarkan ini kan petugas gitu loh. Jadi dia tanya gitu, sepengetahuan petugas ini ada nggak selain Petamburan yang dibawa ke pengadilan. Nah, petugas ini menjelaskan bahwa yang lain-lain itu dikasih sanksi administrasi, dan terakhir ini pas dijawab Habib Rizik penegasan, ada nggak yang lain kan sanksi administrasi, yang ditanyakan Habib Rizik di sini kan ada nggak yang dibawa ke pengadilan gitu, pelanggaran prokes ini selain kasus Petamburan ini, dan dia menjawab nggak ada. Di situ kemudian jaksa memotong dan mengatakan bahwa ini menggiring lah, mengarahkan lah, apa segala macam. Kita lanjut ya. Ini bukan menggiring, ini pertanyaan. Di mana menggiringnya saya tanya kepada jaksa. Saya menilai ini menggiring. Loh, ini kakak ini petugas. Saksi. Ini petugas. Saksi sudah menjelaskan yang menjalankan. Ini petugas. Syarat administrasi yang dia. Saya tidak bertanya pendapatnya, saya bertanya fakta yang dilakukan olehnya. Ya, Apa yang saya tahu? Saya tidak bertanya pendapat, saya bertanya apa yang dilakukan, apa yang dilakukan. Ini bukan pengarahan. Dan ini dilarang oleh Tuhan. Ini bukan pengarahan, tapi jaksa penuntut umum khawatir karena sudah mempidanakan mau tadi. Anda mempidanakan mau tadi. Anda mempidanakan mau tadi. Ini bukan saja. Anda khawatir Anda ketakutan karena mau tadi Anda pidanakan. Tidak ada proses lain yang dipidanakan di pengadilan. Jadi Anda yang sudah mempidanakan mau tadi. Ini satgas Covid majelis. Poinnya di sini Habib Rizik kemudian ini bukan pengarahan, tapi jaksa sudah khawatir karena mempidanakan Maulid Nabi. Maksudnya kenapa jaksa kemudian begitu? Yang dia tanyakan Habib Rizik itu kan aktivitasnya, apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, apa yang dia tahu, bukan pendapatnya. Harus dibedakan ya. Kalau Habib Rizik menanyakan pendapatnya, ini kan bukan saksi ahli gitu, saksi fakta. Ini kan bukan pendapatnya. Jadi yang ditanyakan Habib Rizik itu apa yang dilakukan, apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang didengar, apa yang dia tahu berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Tapi kenapa kemudian jaksa mengatakan bahwa itu mengarahkan? Kan aneh gitu loh. Kalau keberatan mesti jelas keberatannya di mana. Saya pertanyaan, mengarahkannya di mana? Jadi pertanyaannya, memang kalau namanya menggiring itu bukan dilarang, tapi yang bertanya seperti tadi itu masih normal-normal aja. Normal. Terima kasih majelis hakim. Ya. Ya, terima kasih majelis hakim. Terima kasih. Berikutnya saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Dahyatul Kalbi, pemilik tenda ya, atau pengusaha tenda. Nah kan, hakim sendiri mengatakan bahwa pertanyaan Habib Rizik itu normal-normal saja, maksudnya tidak ada pengarahan di situ. Jadi kepada buzzer-buzzer yang tertawa, yang ngomong ngece di YouTube lain, saya lihat yang mengupload video ini ya, termasuk di Cahaya Islam, mereka komen-komen di situ, Habib kok marah-marah, Habib manusia bukan malaikat men. Wajar dia marah, siapapun bahkan marah kalau kayak gini gitu. Habib ini sudah dihabiskan waktunya untuk ikut persidangan yang tidak semestinya. Maksudnya gimana? Seperti yang dikatakan oleh saksi ahli hukum tata negara kemarin si Bang Refli Harun ya, bahwa kalau memang pelanggaran prokes ini dianggap sebagai kejahatan, maka hukum semua dong yang melakukan pelanggaran, bawa seret semua ke pengadilan. Apa nggak repot tuh pengadilan? Ya maksudnya hal-hal pelanggaran seperti ini cukup dikenakan sanksi administrasi, dan itu sudah dilaksanakan, dan Habib Rizik pun dan kawan-kawan sudah menyelesaikan itu, sudah membayar denda berupa uang 50 juta, beres. Tapi kemudian dibawa ke pengadilan. Nah, itu yang dipertanyakan oleh Habib Rizik Syihab. Apa cuma Petamburan atau adalah pelanggaran prokes lain yang dibawa ke pengadilan? Nah, di sini yang ditanya menjawab tidak tahu atau tidak ada gitu. Nah, di situ kemudian jaksa memotong dan mengatakan itu penggiringan, pengarahan, segala macam. Padahal yang ditanyakan Habib Rizik itu jelas-jelas apa yang dilakukan oleh petugas itu tadi, petugas di lapangan itu tadi. Oke, cukup sekian video kali ini. Saya harap ini menjawab semua ya, menjawab. Dan kemudian kalau masih ada buzzer yang
ngejek segala macam, ya wajar lah, mereka cari makan dari situ. Mau nggak mau mereka harus menyanggah atau menentang, walaupun itu sudah berlawanan dengan fakta, berlawanan dengan akal pikiran, berlawanan dengan kecerdasan, dan berlawanan dengan nalar, berlawanan dengan logika. Ya mau gimana, tapi ya kalau pesan gue, cari makan ya nggak gitu-gitu banget gitu loh. Cukup sekian video kali ini, saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.